Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini Kelvin bersama partinya dengan Azrat dan rekan-rekannya berkumpul di ruang tamu. Tentu saja Rosalia dan Nuba juga telah mengenakan pakaian pelayan yang diberikan oleh Kelvin. Lebih tepatnya Rosalia saat ini sudah dalam bentuk manusia. Namun bentuk manusia Rosalia berbeda dengan Dahak. Rosalia memiliki rambut hitam mengkilap dan kulit putih porselen. Dia tampak seumuran dengan Elie. Huba bertanya pada Kelvin kenapa harus seragam pelayan. Kelvin bilang itu akan membantu mereka tetap berada di bawah radar. Selain Azrat, Rosalia belum pernah menunjukkan bentuk manusianya. Apalagi Huba selama ini berpakaian seperti laki-laki. Jadi tidak akan ada yang tahu identitas asli mereka berdua. Setelah mendengarnya, Rosalia tidak keberatan lagi untuk lebih jauh. Tapi Huba bilang kalau dia tidak punya pengalaman jadi pelayan. Evie menjawab tidak masalah. Evie bilang dia bakal membuat mereka jadi pelayan yang hebat selama seminggu. Azar mengusap dagunya sambil mengamati Rosalia dan Huba dengan serius. Kemudian Azar bertanya pada Kelvin apakah bawahannya akan baik-baik saja. Kelvin meyakinkan Azrat untuk tidak khawatir. Kelvin bilang dia tidak tahu bagaimana Tristan memperlakukan tahanan. Tapi anak buah Azrat dikirim ke Par, kota yang damai. Dan Kelvin berjanji bahwa mereka tidak akan dianiaya. Atau lebih tepatnya Kelvin dan Rio sudah membuat kesepakatan dengan aliansi, yaitu masing-masing aliansi bebas bagaimana mereka memperlakukan tahanan sesuai hukum mereka. Azar menatap mata Kelvin sejenak lalu menghela nafas. Azar bilang kalau dia tidak punya pilihan lain menuruti kata-kata Kelvin. Lalu Azar bertanya jika Kelvin dan lainnya kembali ke Par, apakah yang akan Kelvin lakukan pada benteng. Tristan mungkin mengirim pasukan lain ke sini ketika mereka menerima kabar tentang kekalahan Azrat. Kelvin menjawab benteng dan golem sebagian besar otomatis, jadi Kelvin akan meninggalkan mereka di sini tanpa pengawasan. Kekuatan kumulatif mereka seharusnya cukup untuk menangani 1 atau 2 monster peringkat S. Terlebih lagi, Par akan segera menerima bala bantuan dari Deramis. Ketika mereka sampai di sini, Kelvin akan menyuruh orang Deramis ke tempat ini. Dan apapun setelah itu akan tergantung pada bagaimana perang berlangsung. Jika Kelvin ingat dengan benar, Ordo Kesatria Tristan dikirim ke Toras. Dan Ordo Kesatria Baja yang dipimpin oleh seorang jenderal yang lebih tua telah dikirim ke Gaun. Tristan sepertinya yang paling mungkin untuk membuat jebakan, tapi Kelvin mungkin harus belajar banyak mungkin tentang situasi keseluruhan. Kelvin kemudian bertanya pada Azrat tentang Jenderal Ordo Kesatria Baja. Azrat pun terkejut kalau Kelvin tidak kenal dengannya yang sangat terkenal. Azrat bilang dia adalah Dandalba, guru Azrat sendiri, dan masih berada di urutan kekuasaan teratas Tristan. Setelah mendengarnya, Kelvin bagaimanapun harus mengawasi Jenderal Ordo Kesatria Baja. Namun Azrat bilang dia masih ragu Dandalba terlibat dengan dalangnya. Azar tidak melihat dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, tapi Azar curiga dengan putranya yang bertingkah agak mencurigakan akhir-akhir ini. Kelvin bertanya apakah putranya memiliki urutan yang sama dengan Dandalba. Azar menjawab kalau dia setingkat dengan Huba, seorang letnan. Kelvin melihat ke arah Huba dan melihat bahwa Evil sudah mulai melatih 2 bawahan barunya, yaitu Huba dan Rosalia. Kelvin menyimpulkan jika dia setingkat Huba, berarti sekitar level 70-an. Kelvin kemudian bertanya tentang adik perempuan Azrat, yaitu Sutola, putri yang menjabat sebagai Jenderal Black Ops. Namun, Azrat tidak bisa menceritakan banyak tentang dia. Menurutnya, dia tidak pernah bisa mengetahui apa yang Sutola pikirkan. Jadi Azrat tidak tahu apakah Sutola berperilaku berbeda atau tidak. Menentukan bahwa Kelvin telah belajar apa yang dia bisa, Kelvin memutuskan untuk menyelesaikan semuanya untuk saat ini dan mengajak semua untuk segera pergi. Tapi sebelum itu Kelvin menyuruh Evil untuk memberitahu grup Sabato yang seharusnya masih berada di ruang pelatihan. Evil pun kemudian pergi. Setelah itu, Sera dan Melvina melihat ke arah Par. Sera bilang sebuah kelompok memasuki ngarai dari sisi Partia
dengan jumlah mereka adalah 28. Dan mereka adalah bantuan dari The Ramis. Kedatangan mereka membuat Kelvin heran sesaat karena mereka datang terlalu cepat, setelah sadar kalau mereka menggunakan sihir teleportasi. Untuk memastikan, Kelvin naik ke atas benteng dengan menggunakan skill Aether setelah meminjam Farsight dari Evil. Kelvin melihat di kejauhan kalau Oracle datang dengan mengendarai Pegasus atau kuda putih. Dengan begitu, Oracle of the Ramis sendiri telah datang ke garis depan. Tak lama, kelompok itu mencapai pintu masuk ke Grand Scarlet Canyon. Menurut perhitungan Colette, pertempuran seharusnya sudah pecah sekarang. Namun lingkungan mereka sangat sunyi. Sepotong kegelisahan menembus hati Colette. Kemudian pada saat itu, 3 individu muncul di hadapannya dalam embusan angin. Saat Colette menatap Kelvin dan Melvina, kegelisahannya hilang dan darah hampir menyembur dari hidungnya. Oh ya guys, seperti yang kalian tahu, Colette ini adalah pemuja Dewi Melvina. Jadi ketika melihat Melvina, dia pun kesenangan hingga hidungnya pun berdarah. Setelah kedatangan Colette, Kelvin, Azrath, dan Colette duduk bersama di ruang tamu. Pada saat itu juga Sabato tiba di ruang tamu. Sabato heran kenapa dia dipanggil oleh pelayan yang tidak dikenalnya. Apalagi Sabato melihat Azrath yang seharusnya ditahan. Tapi mereka duduk bersama. Sabato telah menghabiskan waktunya di ruang latihan bersama rekan-rekannya, hingga dia tidak mampu memahami situasinya, hingga kepalanya begitu penuh dengan kebingungan sehingga sepertinya siap meledak kapan saja. Tapi, Goma memberi Sabato tatapan putus asa. Goma menyuruh Sabato untuk berhenti berpikir dan menyuruhnya masuk ke dalam. Gwyn setuju dengan kata Goma. Gwyn ingin bisa melihat seperti apa Oracle tersebut. Mata Gwyn berbinar. Dengan gerakan terkoordinasi sempurna, Adgas membuka pintu dan membiarkan temannya berjalan ke ruang tanpa hambatan. Setelah masuk, Goma dan Sabato melakukan sedikit basa-basi sama Kelvin. Namun, ada yang aneh di mana Azrath dan Colette terkejut melihat Sabato. Mereka terkejut itu karena Sabato ternyata adalah seorang pangeran dari Gaunian. Bahkan ternyata Goma juga adalah seorang putri. Namun di sini Kelvin terkejut ketika mengetahui itu. Meskipun sebenarnya Kelvin sudah mengetahuinya saat melihat jendela status mereka. Tapi di sini Kelvin hanya pura-pura terkejut. Goma kemudian berbicara. Goma bilang dia akan memberikan penjelasan pendek, tapi sebagai gantinya Goma ingin diberitahu apa yang terjadi di sini. Goma kemudian menceritakan bahwa dia dan Sabato memang anak-anak dari Beast Ken atau anak Raja Binatang, dan bahwa mereka saat ini sedang dalam perjalanan untuk melatih diri mereka sendiri sebagai prajurit, yang merupakan ritual yang harus dilakukan oleh semua anggota keluarga kerajaan Gaunian. Hanya setelah mereka secara nyata mencapai sesuatu di setiap negeri dan dengan selamat kembali ke rumah, mereka secara resmi diakui sebagai anggota keluarga dan diizinkan untuk mengambil nama kerajaan. Adgas dan Gwyn adalah anggota Ordo Kesatria Gaun dan secara teknis adalah pengawal mereka. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.